Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Petronella Sopaba, NIM 203-2021-0014, kelas A, Prodi Sosiologi Agama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perluasan gereja di Asia masa abad pertama. Adapun beberapa keadaan yang mempengaruhi dan menentukan perluasan gereja. Pusat pertama di Asia adalah Antioquia menurut Berkov dan Engklas. Historiografi di Asia sangat ditentukan oleh corak barat. Pola perluasan gereja saat itu sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan, situasi politik, kultus, dan keagamaan di Asia. Secara politis, Asia Barat dibagi dua. Yang pertama, Roma atau Persia. Dari sudut kebudayaan, Roma menganut budaya Helenistik dengan bahasa pengantar Yunani. Sedangkan di Persia sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Babilonia kuno. Orang Mesir menolak pengaruh Helenistik. Di Persia mengguna bahasa Persia. Irak, Syria, Palestina menggunakan bahasa Arab. Di Roma terdapat macam-macam agama kuno. Di Persia agama Zoroaster menjadi agama negara. Yang kedua, periodisasi sejarah gereja di Asia. Zaman gereja di Asia Lama. Dari permulaan kekristenan sampai dengan kira-kira tahun 1400. Zaman ini dibagi dalam dua periode. Yang pertama, masa sebelum kelahiran dan kedatangan Islam. Yang kedua, setelah kekristenan berada di bawah kekuasaan Islam. Zaman gereja di Asia Baru, zaman Falco dan Gama. Zaman pekabaran Injil oleh orang-orang Barat, kurangnya 1500 sampai 1407. Zaman ini juga dibagi dalam dua periode. Yang pertama, zaman sebelum tahun 1080 tambah 1500 sampai 1800. Yang kedua, masa antara tahun 1800 sampai 1407. 447. Kesimpulan yang dapat dibuat dari uraian ini terdapat perluasan kekristenan gereja Asia Lama adalah secara politis, bahasa, kebudayaan, agama. Dapat dikatakan bahwa usaha PI keadaannya lebih menguntungkan di Romawi dan di Persia merupakan sebuah rintangan yang besar karena kendala agama, bahasa, dan budaya. Yang ketiga, 4 jalan yang digunakan sebagai alat dalam rangka perluasan kekristenan di Asia. Jemaat Yahudi, diaspora, sisa keturunan masa pembuangan di Babel digunakan sebagai jembatan untuk dilakukannya pekabaran Injil di Asia. Yahudi diaspora sangat menentukan corak
kerohanian gereja di Asia Lama di Persia. Bahasa Aram sebagai bahasa resmi Romawi dan Persia menjadi bahasa gereja zaman di Asia Lama. Daerah Irak Utara yang didonasi oleh agama suku. Keadaan ini memberi peluangan kekabaran Injil di Persia, sehingga Irak menjadi pangkalan pusat gereja di Asia pada masa abad kedua. Jalan Laut Asia Selatan merupakan jalur perdagangan. Yang keempat, perkembangan gereja di Asia Lama. Yang pertama, fase ini berlangsung sampai masa abad ke-5, di mana gereja masih di dalam wilayah kekuasaan Kekaisaran Romawi atau puncaknya sampai tahun 313. Identifikasi terhadap keadaan gereja masa ini. Yang pertama, tahap awal selama ini di dalam kerajaan Partia atau yang kemudian berubah menjadi Persia. Gereja mengalami penghambatan dan sifat penghambatan itu bersifat insidentil atau lokal. Sumber penghambatan berasal dari tokoh-tokoh agama Zoroaster atau Mahyanas. Negara tidak mengambil prakasa dalam penghambatan ini. Tahap yang kedua dimulai tahun 226 atau masa pergantian kerajaan Partia menjadi Persia. Masa ini Persia mengalami kebangunan nasional agama Zoroaster menjadi agama negara. Agama kekristenan dihambat secara sistematis dan penghambat ini berlangsung di seluruh wilayah Persia. Fase yang kedua terjadi tahun 410 sampai 424. Masa ini gereja berhasil menentukan jalan keluar dari perangkap politis, dan tahun 410 gereja mencapai suatu persekutuan dengan negara. Persetujuan itu adalah: yang pertama, negara mengakui gereja sebagai persekutuan sah dengan hak-hak kewajiban tertentu. Uskup Agung Seleukia Ktesiphon, ibu kota kerajaan Persia, yang telah mengambil gelar patriark atau Katolikos, diakui sebagai kepala persekutuan Kristen. Ia bertanggung jawab terhadap sah atas kelakuan agama anggota persekutuan Kristen. Dalam satu hal, kebebasan beragama bagi orang Kristen dibatasi. Mereka tidak boleh berusaha membujuk seorang penganut agama Zoroaster agar masuk menjadi Kristen, atau kelakuan ini terjadi maka hukum mati diadakan. Tahun 424 gereja Persia melepaskan diri dari gereja Barat pusat Romawi atau secara
diri. Catatan yang sangat penting diperhatikan dalam hal ini bahwa masa sejarah gereja Asia Lama, orang Kristen atau gereja mendapat status dimil atau millet. Status ini adalah penentuan keadaan orang Kristen di wilayah kerajaan Persia yang didominasi budaya Khalifat Arab sebelum Islam lahir. Dengan kata lain, sama seperti dalam banyak hal, orang Arab mengambil ahli saja ke dalam yang sudah berlaku sebelum Islam muncul. Namun walaupun kompromi telah dicapai, penghambatan juga masih berlangsung sampai runtuhnya kerajaan Persia abad ke-7. Sekian dan terima kasih.